Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali dalam kajian rutin mengkaji kitab para ulama. Insyaallah kita melanjutkan kajian syarah Sahih Bukhari ya dari Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih membahas tentang Kitabul Ilmi, pertemuan yang ke-25. Judulnya Babu Makanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatakhawwaluhum bil mau'idhah. Ya, jadi membuat jadwal ya di dalam memberikan nasihat, wal ilmi ya, dan juga ilmu, kaila yanfiru ya, agar mereka tidak lari. Yaitu hadisnya yang ke-68 dan 69 ya, harusnya ada dua hadis. Nanti di tulis berikutnya ya. Hadatsana Muhammad bin Yusuf qala barana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaruna bil mau'izah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuat jadwal, membuat komitmen gitu ya pada kita dengan memberi nasihat dan dengan memberi nasihat fil ayyami, pada hari-hari, karohata sa'amati alaina, karena khawatir bosan ya, ada bosan kepada kita, atas kita ya, jadi terjadi kebosanan pada kami. Qauluhu ya, sabda beliau, atau perkataan Imam Bukhari dalam judul ya, babu maka Nabi SAW yatakhawaluhum huwa bil khail mu'jamah, menggunakan ho yang bertitik ya, maksudnya ho ya, ho itu ya pasti bertitik, untuk membedakan dengan ha yang muhmalah ya, yang tidak bertitik. Yata'ahaduhum ya, jadi yatahawalu itu maknanya yata'ahadu, membuat komitmen atau memperhatikan ya, memperhatikan betul kapan jadwalnya dalam memberi nasihat agar tidak bosan. Jadi tidak tiap hari, tidak setiap saat, tidak terlalu sering begitu ya, karena khawatir bosan. Wal mau'idhah, dan mau'idhah itu anushu wa tadhkir, memberi nasihat dan memberi peringatan atau mengingatkan. Watul ilmi alaiha, dan mengatapkan ilmu kepadanya, min babi atfil ami alal khos. Ya, termasuk kepada bab mengatapkan yang umum kepada yang khusus. Ya, karena ilmu itu adalah umum ya, mengatapkan umum kepada yang khusus. Ya, mau itu khusus. Ya, ya apa itu suaranya? Suara saya kedengaran jelas? Halo? Jelas, jelas. Jelas ya. Ya, jelas. Nanti takutnya nggak ada lagi suaranya. Ya, saya dulu langit. Ada, Ya. jelas. Jelas. Hmm. Ya, jadi ilmu itu adalah lebih umum daripada mau'izah ya, daripada nasihat. Jika ini mengatapkan umum kepada khusus.
Karena ilmu itu mencakup juga nasihat. Jadi nasihat itu bagian dari ilmu. Nah, cuman kan nasihat itu menyampaikan ilmunya tidak full ilmiah gitu ya. Jadi lebih kepada bagaimana mendorong gitu ya, memotivasi orang untuk mengamalkan, untuk memperbaiki kesalahan. Itu nasihat itu lebih ke sana langsung gitu ya, menuju kepada perbaikan masalah yang dihadapi. Kalau mau itu, kalau ilmu kan dia sifatnya dia ilmiah gitu ya. Membahas tentang ilmu ya, memahami suatu materi-materi keilmuan, dalil-dalil dan sebagainya. Tapi kalau nasihat ya langsung kepada menyentuh kepada permasalahan yang dihadapi gitu ya. Memberikan motivasi, dorongan-dorongan. Wa ghairoha dan yang lainnya wa inna ma'atafahu hanya saja beliau mengatopkannya, menghubungkannya li'anna mansusatun fil hadis karena memang dia dinaskan ya, disebutkan secara jelas dalam nas, di dalam hadis. Mauidhahnya disebutkan langsung ya, dihadiskan yatakhawaluna bil mauidhah. Gitu. Wa dzakarul ilma istinbaton dan menyebutkan ilmu secara istinbat. Gitu ya. Jadi ketika disebut mauidhah ini ya maka mencakup juga ilmu ya, di istinbat, diambil kesimpulan. Qauluhu li'alla yanfiru, perkataannya yang Bukhari dalam judul agar mereka tidak lari. Istamala fitar jamati ya, beliau Imam Bukhari menggunakan dalam judul ya, terjemah di sini maksudnya judul makna hadis ini, makna dari dua hadis alladaini saqahuma yang beliau kemukakan. Wa tadammana dzalika dan hal itu mengandung tafsir sa'amati bin nufur. Ya, menafsirkan sa'amah rasa bosan ya dengan berlari. Jadi kalau orang bosan ya orang meninggalkan gitu ya, tidak mengikuti. Gitu. Jadi supaya tidak bosan ya artinya kalau bosan dia akan lari. Jadi huwa huma mutaqariban, keduanya dekat. Ya, jadi antara bosan dan lari itu dua hal itu maknanya dekat. Wa munasabatuhu dan kaitannya, hubungannya lima qablahu dengan yang sebelumnya, dengan bab yang sebelumnya zahirah, jelas min jihati mahakahu akhiran, dari segi apa yang dia ceritakan pada akhirnya ya, min tafsir Rabbani, dari tafsir Rabbani, yang ketika beliau menjelaskan tentang makna Rabbani ya, perkataan Ibnu Abbas atau dalam ayat Quran disebut Rabbaniyuna ya, bima kuntum tu'alimunal kitab, bima kuntum tadrusun. Kemudian Ibnu Abbas menafsirkan ya Rabbaniyuna itu alladzina yu'allimunan nas ya bi sigharil ilmi qabla kibarihim. Qabla kibarihi. Ya, jadi di situ ada mengajarkan ilmu ya. Di sini dijelaskan ya dalam bab ini bagaimana dalam praktek ya waktunya dalam mengajarkan ilmu itu. Maka di sini dengan ya tahawul ya, tahawalu, memberikan jadwal komitmen pada waktu-waktu tertentu begitu ya. Kamuna sabati ladzi qablahu, seperti kaitan yang sebelum mintas di Abi Dzar ya, dari ketatnya Abu Dzar fi amri tabligh ya, dalam urusan tabligh, lima qablahu minal amri bitabligh ya, karena apa yang ada sebelumnya yang ada
perintah ya untuk menyampaikan. Ya, jadi ada kaitan. Jadi antara satu bab dengan bab berikutnya itu tentu ada hubungannya, ada kaitannya. Pokoknya ibu abu abi hadzal kitabi dan galibnya biasanya dari bab-bab di kitab ini itu di kitab ilmu. Ya liman am'anan nazara bagi yang betul-betul bersungguh-sungguh mengamati ya makna itu artinya bersungguh-sungguh an-nazara mengamatinya fiha di dalamnya wa ta'ammula dan memperhatikan ya ta'ammul juga artinya memperhatikan la yakhlu an dzalik tidak akan lepas dari hal itu. Ya, jadi di bab kitab ilmi ini kalau kita betul-betul mengamatinya yaitu bab-babnya satu sama lain berkaitan ya. Itu nyambung gitu. Sambung menyambung. Sehingga membuat menjadi sajian yang nikmat ya bagi para penuntut ilmu. Qauluhu Sufyan ya, tidak ini membahas rawinya ya. Tadi kan hadasan Muhammad bin Yusuf. Qala baronu Sufyan anil A'mas an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud. Nah, di situ ada Sufyan. Sufyan di sini maksudnya Sufyan Ats-Tsauri karena ada dua Sufyan di kalangan tabi'in itu ada bukan tabi'in ya, tabi'ut tabi'in. Ada Sufyan Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, yang dimaksud Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri. Waqad rawahu Ahmad fi musnadihi an Abi Uyainah. Imam Ahmad riwayatkannya dalam musnadnya dari Ibnu Uyainah. Nah, dari Sufyan Ibnu Uyainah ya. Itu ada dua. Lakin Muhammad Ibnu Yusuf Al-Firyabi, tapi Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi wa in kana yarwi an Sufyana ini walaupun dia meriwayatkan dari dua Sufyan, fa innahu hina yutliku ya, sungguhnya dia ketika dia memutlakkan artinya ketika menyebutkan Sufyan saja tanpa menyebut apakah Ats-Tsauri atau Ibnu Uyainah itu memutlakkan itu artinya tidak memperjelas ya, jadi Sufyan aja gitu. Menyebutkan secara mutlak ya yuridu bihi Tsauri ya yang ia maksud adalah Ats-Tsauri. Jadi kalau disebut Sufyan saja itu maksudnya Ats-Tsauri. Kama annal Bukhari sebagaimana Imam Bukhari hina haitsu yutliku Muhammad bin Yusufa ya ketika atau di mana beliau menyebutkan secara Muhammad bin Yusuf la yuridu bihi ilal Firyabi ya dia tidak bermaksud kecuali Al-Firyabi jadi Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi wa in kana yarwi an Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi aidan meskipun beliau itu Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi jadi kalau tidak disebut Firyabi kalau tidak diperjelas ya Muhammad bin Yusuf maksudnya Al-Firyabi bukan Al-Bikandi. Waqad wahima man za'ama annahu huna Al-Bikandi. Ya, sungguh telah salah anggapannya ya atau telah keliru orang yang menganggap bahwa di sini adalah Al-Bikandi ya karena kan di sini Imam Bukhari mengatakan dalam rawinya hadasana Muhammad ibnu Yusuf. Nah, Ibnu Yusuf Muhammad bin Yusuf di sini maksudnya Al-Firyabi, bukan Al-Bikandi. Jadi kalau tidak disebut gitu ya lakobnya itu ya atau nisbahnya maksudnya adalah Al-Firyabi gitu ya, bukan Al-Bikandi. Ya, kemudian qauluhu an Abi Wa'il ya. Kataannya dari Abi Wa'il fi riwayat Ahmad al-Madkuro dan riwayat Ahmad yang disebutkan sami itu Syakikon wa huwa Abu Wa'il. Aku mendengar Syakik yaitu Abu Wa'il. Wa fada hadza tasri dan memperjelas di sini tasri itu menyebutkan secara jelas di sini
memberi faidah raf'a ma yatawahamu. Ya, menghilangkan anggapan keliru. Ya, fi riwayat Muslimin, dalam riwayat Muslim allati ahrajaha, yang beliau riwayatkan, yang beliau keluarkan min tariqi Ali ibni Mushir, dari jalur Ali bin Mushir anil A'mash an Syakik an Abdillah. Fadzakarul hadis, lalu beliau menyebutkan hadisnya. Qala Ali ibnu Mushir qala al-A'mash wa haddatsani Amr bin Murrah, ya. Amr bin Murrah an Syakik an Abdillah mislah, ya, yang semisal dengannya. Faqad ya yuhimu, ya, memberikan anggapan yang lemah, yuhimu. Hadza annal A'mash dallasahu awalan an Syakik, bahwa A'mash mentadlisnya pertama kali dari Syakik. Gitu ya. Jadi ketika ada tadlis itu kan jadi tidak menyebutkan, ya, dia menerima sebenarnya dari siapa, gitu ya, ada yang disembunyikan. Ya, anil A'mash an Syakik. Nah, summa samal wasitota bainahuma, kemudian beliau menyebutkan perantara di antara keduanya, itu Amr bin Murrah, kan, di yang kedua itu. Jadi hadis ini Amr bin Murrah an Syakik. Kalau yang sebelumnya Ali bin Musyir anil Amas an Syakik, langsung kepada Syakik. Ya, nah, walaisa kadzalik, tidak seperti itu, kata Ibnu Hajar. Bal sami'ahu min Abi Wa'il bila wasito. Ya, tapi beliau mendengar dari Abi Wa'il tanpa perantara, wasami'ahu anhu biwasito, dan mendengarnya darinya dengan perantara. Jadi ketika tidak disebutkan perantaranya, ya berarti memang betul-betul langsung, gitu, mendengar langsung tanpa perantara. Ya, tapi di yang kedua mendengar melalui perantara. Nah, itu bisa terjadi hal itu dua-duanya. Wa arada bi dzikri riwayat tsaniyah, dan bermaksud dengan menyebutkan riwayat yang kedua, in kanat nazilatan, meskipun sanadnya nazil itu kan berarti melewat perantara, ya. Ya, jadi lebih panjang sanadnya, itu namanya sanad nazil. Kalau lebih sedikit sanadnya sanad Ali. Nah, jadi ada dengan sanad Ali secara langsung, ada dengan perantara, ya, sanad nazil. Ya, menyebutkan sanad yang nazil ini adalah ta'kiduhu, untuk memperkuatnya, atau ta'kidahu. Ya, maf'ul bih dari aroda, ya, tadi dari aroda bidzikri wa in kanat nazilatan ta'kidahu. Maf'ul bih dari aroda. Auliyunabbiha, atau untuk memperingatkan, ala inayatihi, ya, atas perhatiannya, birriwayah, ya, dengan riwayat min haitsu innahu sami'ahu nazilan, ya, dari sisi bahwa beliau mendengarnya secara nazil, dengan sanad nazil. Falam yakna bidzalik, lalu beliau tidak qanaah dengan hal itu, maksudnya tidak merasa puas, ya, dengan hal itu, hatta sami'ahu aliyan, sampai beliau mendengarnya, ya, dengan sanad yang ali, ya, sanad yang tinggi, gitu ya. Dengan sanad yang tinggi. Wa kadza sarrahal A'mash bitahdis, begitu juga A'mash menyebutkan secara jelas dengan tahdis, ya, dengan kata haddasana. Indal musannif, ya, pada yang ada pada penulis, yaitu Imam Bukhari, fi da'awat, dalam kitab ad-da'awat, ya, di Sahih Bukhari-nya ini. Min riwayat Hafs ibni Giyas, ya, anhu qala hadatsani Syakik, telah menceritakan kepadaku Syakik. Nah, berarti itu menggunakan hadasa. Kalau hadasa itu yang paling kuat, ya. Jadi kalau redaksi hadasa itu kan adalah paling kuat, benar-benar mendengar langsung, gitu ya, dari gurunya menceritakan kepadaku.
Wazada fi awalihi, dan dia menambah di awalnya annahum kanu yantadirun, bahwa mereka menunggu Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud li yahruja ilaihim, untuk keluar kepada mereka, ya. Ini kan Ibnu Mas'ud ditunggu oleh para tabi'in ini untuk memberikan fayudzakiruhum, ya, memberi peringatan kepada mereka, memberi nasihat, pengajaran, ya. Wa annahu lamma kharaja, dan bahwa beliau Ibnu Mas'ud ketika keluar, qala, dia berkata, amma ini ubiru bimakanikum, ya, aku akan memberitahukan kepada kalian dengan apa namanya, tempat kalian, walakinnahu yamna'uni minal huruj ilaikum, tapi dia menghalangiku, ya, dari keluar kepada kalian. Ya, pada korol hadis, ya, lalu beliau menyebutkan hadis yang tadi. Ya, maksudnya dengan apa namanya, kondisi ini, kondisi kalian, ya, jadi menghalangi beliau untuk keluar kepada kalian, ya, artinya mengikuti Nabi SAW, jadi tidak terlalu sering, ya, di dalam memberi nasihat, ya, tapi membuat jadwal, ya, membuat komitmen waktu, gitu, ya, di dalam memberikan pengajaran. Qauluhu, sabda Nabi, ya, sabda Nabi SAW ini sudah masuk ke matan hadis, ya. Kana yatahawaluna, ini perkataan Ibnu Mas'ud menceritakan tentang Nabi, ya. Jadi ini berarti sunnah fi'liyah. Ya, beliau yatahawaluna, ya, jadi memberi apa namanya, membuat jadwal, membuat komitmen waktu. Bilho ilmu jama, dengan ho yang bertitik, batasdil wa, dan mentasdinkan waw. Jadi dia tahawalu. Ini namanya dobat, ya. Jadi ketika disebut huruf ini huruf ho yang bertitik, mentasdinkan ho, ini namanya dobat, ya. Dobatul alfad. Tujuannya agar tidak salah dalam pembacaan. Qala al-Khattabi, ya, Imam al-Khattabi berkata, al-khail, kata khail itu bil mujama, dengan kha yang bertitik, ya, huwal qaim al-muta'ahidu lil mal. Jadi ini menjelaskan tentang makna secara bahasa, ya, yatakhawal, dari takhawala yatakhawalu. Kata kalau khail, ya, khail itu maknanya qaim, muta'ahid lil mal, ya, orang yang apa namanya, menjaga harta, ya. Orang yang apa namanya, mengelola, ya, mengelola harta. Kalau yang namanya mengelola, ya, berarti kan di situ ada menjaga, memperhatikan, mengurusnya, gitu, ya. Itu makna dari khail. Yuqal, dikatakan halal mal yahuluhu, ya, takhawulan. Ya, jadi kalau disebut halal mal atau yahuluhu takhawulan, ya, ida itu maknanya di sini ai, yaitu maknanya, jadi ida di sini ida tafsiriyah, ya, huruf tafsiriyah, bukan apabila, bukan syarat. Ta'ahadahu, ya, jadi memperhatikannya, waslahu, dan memperbaikinya, mengelolanya. Wal makna, dan maknanya, karena yura'il awqat, ya, jadi beliau Nabi SAW itu memperhatikan waktu-waktu, fi tadkirina, dalam memberi peringatan kepada kami. Jadi perhatikan waktu, jadi membuat jadwal, jadi kapan harus memberi nasihat, ya. Nah, jadwal itu kan artinya komitmen, ya, komitmen waktu untuk kehadiran dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW itu sudah memberikan contoh, ya, bagaimana cara memberi pengajaran. Jadi harus betul-betul diatur waktunya, ya, karena dia menjadi komitmen agar
para murid, para peserta itu bisa berkomitmen dengan jadwal itu. Dan juga tidak terlalu sering kan dibuat jadwal dalam seminggu misalnya berapa kali agar tidak bosan. Ijtanabal wala yaf'alu dzalika kulla yaum. Beliau tidak melakukan hal itu setiap hari li alla namalla. Li alla namalla dari kata malla yamallu ya, malla yamallu malalan. Ya, malun itu artinya bosan. Ya, agar kita tidak bosan. Wa takhawun dan takhawun juga. Jadi selain kata takhawul pakai lam, ya, ada juga takhawun pakai nun, bin nun, ya aidan juga yuqal takhawana syai' ya ida ta'ahadahu wa hafizahu. Jadi ketika dikatakan takhwana syai' maknanya ta'ahadahu sama memperhatikan dan menjaganya. Ai ijtanabal hiyanata fihi. Jadi takhwana itu dari hiyana artinya menjauhi hianat padanya. Ya, ini kan dalam makna bab tasrif itu apa istilahnya? Salah satu makna bab tafa'ala itu adalah justru menjauhi ya, menghindari. Apa itu? Saya lupa istilahnya. Jadi bermakna tark ya, makna tarki, meninggalkan. Kayak tahajud itu kan tahajada ya, ya tahajadu itu makna berasal dari kata hujud. Hujud itu artinya naum, tidur. Ketika disebut tahajada artinya meninggalkan tidur. Ya, sama dengan tahawana di sini. Berasal dari kata hiyana. Nah, hiyana itu hianat. Ketika dimasukkan ke dalam bab tafa'ala ini, tahawana artinya meninggalkan hianat, tidak hianat. Ya, jadi menjalankan amanah ya, menjalankan amanah bagaimana ya, menjaganya, memperhatikannya. Jadi makna tahawana itu ya, kamakil fi tahannasa. Ya, seperti yang dikatakan dalam tahannas. Nah, ini juga sama. Ini ya, ini bisa dibuka di buku dari kunci ya, ada ini makna bab di antara makna bab tafa'ala ya, bab tafa'ala itu yang ada buku metode teori kunci di halaman 230 ya. Nah, itu maknanya lidilala ala mujanabatil fi'li. Ya, lidilala ala mujanabatil fi'li ya, menjauhi suatu perbuatan. Ya, seperti tadi ya, hujud ya artinya naum, kemudian dibuat kata tahajada artinya meninggalkan tidur. Ya, ini sama. Hiana ya tahawana meninggalkan hianat, tidak hianat. Ya, apa itu ada suaranya dimatikan saja supaya tidak mengganggu ya. Ya lah, seperti halnya tahan nasa itu meninggalkan berarti al-hins ya, betul hinsi menjauhi dosa. Makanya tahanus, Nabi kan bertahanus di Gua Hiro. Itu artinya untuk mengasingkan diri untuk menjauhi dosa gitu. Taat sama meninggalkan dosa dari kata ismun. Wa nadhairihima dan yang semisal dengan yang keduanya. Jadi ini bab ini fungsinya adalah lidilalah ala mujanabatil fi'li. Ya, jadi ini harus penting mempelajari makna bab tasrif ya. Saya di buku teori kunci itu di materi 19 itu dibahas semua cukup lengkap ya, makna-makna dari bab tasrif, faedah makna bab tasrif.
Khususnya memang yang selain sulasi mujarad ya, karena sulasi mujarad tidak memberi makna-makna khusus. Ya, yaitu dari mulai sulasi mazid bih ya, dari af'ala, fa'ala, fa'ala dan seterusnya sampai rubai. Ya, itu makna-makna apa saja. Itu bagian dari pembahasan ilmu tasrif ya, karena memang tasrif itu kan secara definisi adalah tahwil ya. Tahwilu aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifah li ma'anin alati la tahsulu illa biha. Jadi perubahan-perubahan dalam tasrif itu adalah untuk menunjukkan makna-makna gitu. Jadi setiap perubahan menunjukkan makna tertentu. Jadi bab af'ala maknanya apa? Bab fa'ala, bab fa'ala, tafa'ala dan seterusnya, dan maknanya tidak satu. Jadi banyak. Terkadang menunjukkan makna ini, makna ini, makna ini. Walaupun ada makna golibnya ya, ada makna yang lebih banyaknya. Nah itu ya yang bagi yang sudah mempelajari insyaallah. Kemudian waqad qila inna Aba Amr ibn al-Ala ya, Aba Amr bin Ala sami al-A'mas, mendengar A'mas ya yuhaditsu hadal hadis, menyampaikan hadis ini, faqal ya tahawaluna bil lam ya, dengan lam, faraddahu alaihi bin nun ya, lalu membalikannya dengan nun, falam yarjili ajri riwayah, dan beliau tidak kembali semata untuk riwayat. Wakilan lafzah ini jais, dan kedua-dua lafaz itu boleh ya. Jadi ada juga yang menyebut dengan nun ya, yatahawanu gitu ya. Maknanya sama tadi ya. Wahaka Abu Ubaid al-Harawi fil Gharibain, dalam Gharibain an Abi Amr Asy-Syaibani annahu kana yaqul as-shawab yatahawaluna, yang benar adalah yatahawaluna bil ha'il muhmala, yatahawaluna dengan ha ya, ayatatallabu ahwalana ya, memperhatikan atau mencari tahu kondisi kami gitu, allati nanshutu fiha, yang kami bersemangat padanya, lil mauidhah, untuk mendapat nasihat. Qultu, nah ini dikomentari oleh Ibnu Hajar, waswab min haitsu riwayatil min haitsu ar-riwayatu ya al-ula, yang benar justru dari segi riwayat justru adalah yang pertama, yaitu yatakhawalu tadi dengan kho ya. Faqad rahu Mansur an Abi Wa'il kariwayatil Amas, seperti riwayat Amas, wa huwa fil babil ati, yaitu pada bab yang berikut. Wa idza sabatat riwayah wa soal makna batalal i'tirad. Kalau riwayatnya sudah ditetapkan ya kuat dan maknanya benar, maka gugurlah i'tirad. Ya, bantahannya itu gugur gitu ya kalau sudah kuat riwayatnya. Qauluhu alaina, perkataan sabda Nabi atas kami, ay as-sama as-sa'amah at-tari'ah alaina, yaitu rasa bosan yang muncul kepada kami ya, pada kami, au domana sama domana sa'amah masukkan ya, sa'amah rasa bosan, makna masyaqqah, makna kesulitan, fa'adaha bi'ala ya, lalu memuta'adikan dengan ala. Jadi sa'ama itu kan bisa saja tidak dengan ala, tapi kenapa di sini dimuta'adikan dengan ala? Sa'ama ala alaina. Nah, karena mensejajarkan atau memberikan kandungan maksud ya. Jadi maksud dari sa'ama di situ adalah masyaqqah. Makna masyaqqah, kalau orang bosan berarti kan berat gitu ya untuk mendengar nasihat.
Ya, sehingga seperti halnya masyaqqah itu menggunakan ala, huruf jar ala ya. Gitu. Karena kan sesuatu yang berat itu biasanya menggunakan ala. Wasilah mahdzufah dan silahnya, silatul mausulnya dihilangkan karena yang namanya apa maksudnya silah di sini kaitan dengan apa? Mahdzufah dibuang wa takdir dan asalnya minal mau'idzah. Ya, jadi silah dari sa'ama ini sa'ama bos artinya bosan dari apa gitu. Bosan dari apa? Bosan minal mau'idzah jadi dibuang. Minal mau'idzahnya. Wa istafadu minal hadis diambil faidah dari hadis istihbab. Nah, ini biasa beliau di akhir menyebutkan faidah-faidah ya. Gitu. Ini sebetulnya kalau kita jadikan poin-poin itu lebih bagus. Yang pertama itu istihbabu tarkil mudawamati fil jiddi fil amali shalih khasyatal malali. Ya, jadi dianjurkan meninggalkan atau tidak ya, tidak terus-menerus dalam kesungguhan dalam beramal soleh, ya dikhawatirkan ada kebosanan. Jadi dalam hal memberi ilmu, mengajar, memberi nasihat, termasuk dalam amal soleh secara umum ya, dalam hal ibadah pun kita mengatur gitu ya, memanage ya, jadi memanagenya agar tidak bosan. Gimana caranya? Wa in kanatil muwadzabah matlubah, meskipun merutinkan muwadzabah ya, melakukan secara rutin itu juga dituntut, lakin halakis main. Tetapi ada dua macam, imma kullu yaumin ma adami takalub, ya bisa jadi atau bisa setiap hari yang disertai dengan tidak adanya takalub membebani, wa imma yauman ba'da yaum, dan bisa juga dari apa namanya yauman ba'da yaum, dari satu hari artinya berselang-seling ya. Yauman ba'da yaumin fayakunu yaumu tarki li ajli rohah ya. Jadi pada hari yang tidak ada memberi pengajaran misalnya atau beramal soleh itu semata-mata untuk roha, untuk rehat. Liak bala alasani binasyatin agar apa liuk bila berarti akbala yuk bilu ya, untuk bisa menyambut atau menghadap kepada yang hari keduanya, hari berikutnya dengan semangat gitu. Jadi manusia itu kan ya butuh kepada rehat, kepada istirahat. Makanya dalam pendidikan Islam juga ada hari liburnya, berikan hari libur ya, bisa sehari atau 2 hari. Biasanya dulu kan libur hari Jumat ya, ya Jumat libur atau Kamis dengan Jumat, agar nanti hari-hari lainnya bisa kembali semangat. Itu seperti perkataan Umar bin Khattab ya. Sebenarnya di masa apa Umar bin Khattab itu kan bisa dikatakan yang pertama kali membuat madrasah ya, mengatur apa namanya dalam pembelajaran ya, itu yang membuat kutab maktab pertama kali itu Umar bin Khattab ya, yang mengumpulkan anak-anak agar diajari. Beliau juga apa namanya memberi arahan ya, kapan waktu memberi pelajaran kepada anak-anak itu, jadi agar memberikan hari libur supaya di hari libur itu mereka bisa rehat dan agar bisa semangat kembali di dalam menyambut hari belajar yang berikutnya. Wa imma yauman fil jumu'ah, ataupun satu hari ya, bisa jadi satu hari dalam Jumat. Jumat itu misalnya satu pekan maksudnya ya. Jumat itu terkadang maknanya itu satu minggu, satu pekan. Bukan hari Jumat. Jadi maksudnya satu hari dalam satu minggu itu ada hari libur gitu. Wa yahtarifu bi ikhtilafil ahwali wal ashkhas,
dan berbeda-beda ya sesuai dengan perbedaan kondisi dan individunya. Wadhabit dan apa namanya dobit itu patokannya ya, prinsipnya. Al-hajah ya adalah kebutuhan. Ma'amuraati wujuidin nasyad disertai dengan memperhatikan adanya semangat. Sesuai dengan kebutuhan ya, disesuaikan. Wahtamal apa namanya? Wahtamala dan berkemungkinan amalu Bani Mas'udin ya yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud masjidlalihi dengan beliau berdalil an yakuna iktada bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia mengikuti meneladani dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fil yaumil ladzi ayyanahu sampai pada hari yang dia tentukan. Jadi di sini ketika Ibnu Mas'ud menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan beliau ya tentu sahabat sangat ingin mengikuti Nabi ya meneladani Nabi dalam berbagai hal. Bahkan berkemungkinan Ibnu Mas'ud menyebut ini sampai ke hari-harinya beliau mengikuti yang dilakukan Rasul. Jadi hari-hari apa saja nih yang harus memberi nasihat, memberi pengajaran. Ya, jadi bisa sampai ke hari-harinya ya wahtamal dan bisa juga berkemungkinan an yakuna iktada beliau Ibnu Mas'ud meneladani mengikuti bimujarradi takhallul hanya sebatas takhallul saja menyela-nyela sebetulnya kalau mana takhallul itu bainal amal wa tarki antara melakukan dan tidak melakukan alladzi abbaru anhu bitakhawul yang beliau ungkapkan dengan kata takhawul wasani azhar dan yang kedua itu lebih kuat. Jadi tidak harus sampai ke hari-harinya ya. Yang penting tadi memberi jeda-jeda waktu gitu ya, memberi jadwal. Wa akhadha ba'dul ulama, sebagian ulama mengambil min hadisil bab dari hadis bab ini karahiyata tasbihin ghairi rawatib apa tasbihi ghairi rawatib bil muwadzabah alaiha fi waqtin muayyan daiman wajah an malik ma yusbihu dzalik. Sebagian ulama mengambil dari hadis bab ini memakruhkan menyerupakan yang bukan rawatib dengan rawatib ya, sholat yang rawatib dengan secara rutin ya pada waktu tertentu gitu. Jadi ada sunnah rawatib yang selalu dilakukan ya gitu. Maka jangan kemudian kita buat lagi yang lain, menambah-nambah lagi. Kalau amalan yang memang tidak dikhususkan waktunya, tidak dibatasi waktunya, nah itu artinya kita bisa melakukannya secara variasi, secara fleksibel gitu ya, agar tadi tidak ada rasa bosan. Ya, kalau yang rawatib ya memang waktunya sudah tertentu, nah itu memang yang harus kita jaga terus-menerus. Tapi kalau yang di luar itu kayak membaca Al-Quran kan itu tidak ada waktu khusus kapan saja. Nah kita bisa memanage, mengaturnya agar tidak bosan. Bagaimana caranya gitu. Termasuk ini ya menuntut ilmu, nasihat dan sebagainya. Ini kita bisa mengaturnya. Karena tidak ada waktu khusus ya tertentu. Bagaimana caranya agar tidak bosan. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Ya. Nah baik, buat sekalian tuh ya baru satu hadis, masih ada satu hadis lagi di bab ini. Kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada, kita cukupkan ya. Syukron ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.